Saat pasar sedang penuh ketidakpastian, ini saat yang bagus untuk memikirkan kembali strategi investasi kita. RR ada di sini melalui pasang surutnya pasar. Republik Rupiah tidak akan datang dan pergi begitu aja. Mari kami coba untuk membuat kalian tetap merasa positif berada di pasar kripto hari ini. Karena kita akan ngobrolin nih tentang Bitcoin dan kenapa nih banyak orang tanya, kalau Bitcoin berdarah kok pasar altcoins lain ikutan terbantai? Tonton sampai akhir untuk cari tahu jawabannya. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi kemarin kami sudah nyebutin nih bahwa saat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk melihat blue chip, yaitu aset kripto yang akan bertahan dan tetap eksis di siklus berikutnya dan performanya juga akan semakin lebih baik. Altcoins di saat begini tuh lebih berisiko dan banyak dari mereka akan memudar seperti debu di tiup angin. Bukan berarti kami bilang jangan investasi ke proyek market cap rendah, bukan, jangan salah paham. Tapi maksudnya adalah kita perlu nih memahami cara kerja aliran uang dalam pasar kripto. Jadi, uang itu mengalir ke dalam pasar kripto dalam sebuah pola. Pertama ada uang fiat yang biasanya masuk ke aset yang paling mudah diakses untuk dibeli, yaitu Bitcoin dan proyek market cap besar. Nanti uang akan mengalir ke proyek market cap yang menengah dan yang rendah, tapi ini saat pasar sedang memanas dan saat kita mengalami alt season atau musim altcoins. Nah, waktu pasarnya pada naik tuh, aliran fiat ke kripto tuh sangat besar. Maka tentu aja uang akan mengalir ke aset kripto yang lebih kecil, terutama karena sensasi hype yang kuat dan orang-orang tuh pada semangat belajar kripto, jadi mereka mudeng caranya menggunakan alat di pasar kayak DeFi, DEX, dan lain-lain. Namun, saat pasarnya turun, aliran uang itu mengering. Dan dengan uang fiat yang sedikit itu masuk ke pasar, mereka hanya akan mengalir ke Bitcoin dan beberapa proyek yang lebih besar. Sangat sedikit atau tidak ada duit sama sekali malah yang mengalir masuk ke proyek altcoins kecil, terutama saat hype mereda dan orang-orang tuh tidak minat belajar karena akses keuangannya tidak semudah seperti Bitcoin. Oke, terus sejumlah kecil uang yang mengalir di antara Bitcoin dan proyek market cap besar itu adalah uang yang cerdas. Mereka paham siklus kripto, mereka tahu mereka akan bisa menyerok di harga rendah untuk beberapa aset yang mereka nilai paling berharga di masa depan nanti. Karena tidak banyak dari mereka berpikir altcoins yang kecil itu terbukti akan eksis di masa berikutnya. Itulah kenapa Bitcoin penting untuk pasar kripto dan akan tetap ada di siklus berikutnya. Oke, sekarang kita paham kenapa altcoins ikutan terseret dan terbantai parah saat Bitcoin berdarah. Karena aliran uang di pasar. Oke, memiliki satu BTC itu sebaiknya jadi tujuan investor kripto. Hanya akan ada maksimal 21 juta Bitcoin yang berarti hanya 21 juta orang di dunia yang bisa megang satu Bitcoin utuh. Dan itu belum menghitung beberapa juta koin yang hilang atau terkunci selamanya. Jadi kita punya kurang nih dari 21 juta. Nah, ada lebih dari 50 juta miliuner di dunia. Suplai Bitcoin yang terbatas tidak memungkinkan bahkan semua miliuner di dunia untuk megang satu BTC penuh. Dan kalau mereka mau, tekanan belinya akan menaikkan harga. Sudah jelas, waktu Bitcoin mencapai puncak harganya di atas $69.000 kemarin, megang satu utuh itu tampak tidak mungkin bagi kebanyakan orang. Tapi sekarang Bitcoin di bawah 38 ribuan atau bahkan nanti turun lebih dalam, sepertinya jadi sedikit berada dalam jangkauan. Contohnya gini, kita misalkan nih, katakan aja misalkan skenarionya, kita masuk bear market di mana Bitcoin turun lagi ke $20.000 selama 6 bulan ke depan. Dan kita tidak naik balik ke 38 ribuan dolar sampai 6 bulan berikutnya. Katakan aja kita memutuskan untuk DCA atau dollar cost averaging $3.000 dari tabungan atau pendapatan kita dalam Bitcoin setiap bulan. Setelah 2 bulan kita udah megang 16,5% dari satu Bitcoin. Setelah bulan ketiga kita nambah tumpukan 9,4% lagi. Kita sangat dekat nih dengan seperempat BTC. Setelah bulan keempat, kita sudah megang lebih dari sepertiga dari satu BTC. Hanya dalam 6 bulan DCA aja, kita bisa memiliki lebih dari 60% dari satu BTC. Jadi kalau kita bertahan dengan strategi yang sama dalam perjalanan balik naik ke $38.000 dengan persentase yang sama selama 6 bulan ke depan, dalam 1 tahun, kita bisa megang lebih dari 1,2 Bitcoin atau BTC.
Tapi kami tahu angka $3.000 per bulan itu luar biasa gila dan kurang realistis bagi kebanyakan kita. Itu di luar batas kemampuan kita dan belum menghitung situasi pandemi. Ya tidak masalah karena kita tidak harus megang satu BTC utuh. Mari kita ambil contoh visi Satoshi, bahwa Bitcoin adalah aset yang akan diadopsi global. Semua orang di dunia akan pakai Bitcoin menurut dia. Nah, jam populasi dunia memperkirakan ada lebih dari 7,8 miliar orang di dunia. Berarti kalau distribusi BTC merata di seluruh dunia, 21 juta dibagi sebesar 7,9 miliaran orang, ya paling banyak yang bisa dipegang satu orang itu hanya 0,00264 Bitcoin. Meskipun kenyataannya pasti tidak setiap orang di dunia itu akan menggunakan Bitcoin, realistis aja. Hitungan angka ini jadi kembali lagi tergantung pada seberapa besar adopsi Bitcoin. Tapi setidaknya kan kalian paham nih idenya. Apa kita perlu megang satu BTC utuh? Nope, tidak harus. Tidak usah mikirin satu BTC utuh. Kami sudah berbagikan tentang unit bias di episode kesalahan berpikir sebelumnya, di mana orang cenderung mau pegang satu unit aset utuh. Mikir kalau nggak bisa beli satu BTC, mending tidak beli sama sekali. Ya kami pikir sebagian kecil dari BTC itu tetap jauh lebih baik untuk jangka panjang daripada megang jutaan meme coins. Ingat, kita bisa DCA kok. Dan dengan dollar cost averaging ini menjadi salah satu pemegang Bitcoin teratas di seluruh dunia itu tidak mustahil. Kita tidak harus melakukan seluruh investasi ini sekarang dan dalam sehari. Kita bisa nyicil beli selama beberapa tahun dan mencapai tujuan kita. Nah, ada fitur investasi otomatis yang bisa membantu kita melakukan dollar cost averaging atau DCA ini di Matrixport. Kita bisa atur interval investasi mulai dari beli kripto setiap jam, atau setiap minggu, atau setiap bulan. Bebas. Tidak perlu khawatir dipengaruhi emosi, semua ini otomatis dengan auto invest. Kita menentukan seluruh proses investasi sebelumnya, dan Matrixport hanya menjadikan itu semua otomatis. Jadi terlepas dari kondisi pasarnya, kita bisa tetap disiplin strategi DCA. Ada juga opsi penyesuaian untuk meningkatkan strategi kita sesuai dengan tingkat kenyamanan. Misalnya kita atur lebih nyaman untuk beli BTC kalau harganya di bawah level tertentu. Atau bahkan menetapkan batas maksimum, berapa banyak uang yang kita ingin habiskan secara total. Fitur ini cukup fleksibel dan bisa dipakai untuk membantu investasi kita. Tunggu apa lagi guys, link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Sekarang kita paham soal kenapa Bitcoin itu penting dan skenario DCA. Nah, koreksi pasar semacam ini dan tingkat kepanikan yang ada di pasar itu bukan pertama kalinya terjadi. Bitcoin udah mengalami ini sekitar 5 atau 6 kali selama 10 atau 12 tahun terakhir. Yang terbesar yang kami alami adalah 2018 saat Bitcoin itu turun dan selama sekitar 12-18 bulan Bitcoin itu jatuh bebas. Awalnya agak lambat tapi selama periode itu banyak darah. Banyak orang takut, banyak orang ngejual, banyak orang panik. Tapi kalau kita benar-benar lihat ke masa itu, kalau kita benar-benar melihat siapa yang beli dan share aset selama periode itu, seperti sekarang ini di mana banyak dari kita panik jualan kripto, coba tebak siapa yang serok di balik layar HP atau komputer kita. Para institusi dan whales yang sibuk beli Bitcoin. Di saat seperti ini, ya memang biasanya investor retail yang panik ngejual, yang mungkin baru aja masuk kripto tidak sadar apa yang terjadi. Dan itu nggak ada salahnya. Kami juga paham waktu pertama kali masuk pasar dan pertama kali beli aset kripto. Kami itu pas beli kan, kok turun nih 40%. Terus ya wajar untuk panik melihat portofolio kita. Kita pasti takut bakal kehilangan semua uang itu. Kami tahu ini menakutkan, jadi kami tahu rasanya. Tapi imbauan kami adalah untuk tidak panik, tarik nafas, dinginkan kepala, dan coba pahami bahwa aset yang kalian beli itu tidak berubah. Harganya turun, tapi aset yang kalian beli, Bitcoin yang kalian pegang, itu masih Bitcoin yang sama yang kita beli 6 bulan lalu, 12 bulan lalu, 18 bulan lalu, atau beberapa tahun lalu. Fundamentalnya tidak berubah. Kami pikir ini adalah waktu yang tepat untuk beli. Bisakah Bitcoin turun lebih dalam lagi? Oh ya, bisa 100%. Bisa aja koreksi lebih dalam. Tapi memang tidak ada yang namanya waktu paling sempurna untuk berinvestasi. Bitcoin dan kripto tuh kadang lucu. Kadang mereka bergerak ke arah kebalikan dari yang orang pikir. Ada banyak orang yang akan sibuk serok Bitcoin. FTX lah, Michael Saylor, dan beberapa orang lain yang semacamnya sudah muncul di media sebelumnya. Dan mereka udah bilang keyakinan untuk Bitcoin dan kalau harga BTC turun di bawah level sekian, mereka akan serok dan beli lebih banyak. Ini juga terlihat dari beberapa analitik on-chain. Kita bisa lihat siapa yang beli dan siapa yang jualan. Biasanya investor retail yang melakukan hal kebalikan dari yang seharusnya dilakukan. Jadi bagi kami di RR, kami bermain jangka panjang.
Kami hodl dan mungkin akan DCA lebih banyak sambil memantau apa yang akan terjadi selama beberapa minggu ke depan. Kita sudah sempat mantul dikit pasarnya agak hijau beberapa hari terakhir. Tapi kami ingat juga di tahun 2018 waktu kami pikir kita sudah menyentuh bottomnya pasar. Ternyata masih turun lagi dari $10.000 atau $12.000 menjadi $5.500. Jadi sekali lagi, tidak ada manusia yang bisa prediksi masa depan. Tidak ada entry yang sempurna dalam berinvestasi. Kita bisa DCA aja kalau kita punya dana dingin. Memang enak kok kalau punya sedikit uang tunai untuk diinvestasikan. Tapi kalau tidak punya uang tunai lagi atau bingung harus ngapain, kita tinggal sabar menunggu aja. Kami tahu ini masa yang sulit, tapi sejujurnya ini akan berbalik. Pasar akan menjadi lebih baik dan ada begitu banyak orang yang masuk ke alam kripto sekarang. Begitu banyak exchange melihat pertumbuhan luar biasa. Industri ini secara umum terus berkembang. Kami punya keyakinan pada sejumlah besar modal dan orang berbakat yang udah masuk ke kripto. Para pembangun akan terus sibuk membangun terlepas dari kondisi pasarnya. Jadi silakan tarik napas dulu sebelum kalian mengambil keputusan, entah itu beli atau jual. Pikirkan soal tujuan dan keinginan jangka panjang kita. Kita tanya kenapa kita mau investasi ke Bitcoin dan kripto. Kemudian lihat siapa yang ada di sisi lain perdagangan. Siapa yang ada di balik layar HP dan komputer kita. Siapa yang beli aset yang kalian jual atau siapa yang menjual aset yang kita beli. Apakah kita berada di sisi yang benar atau di sisi yang salah. Hanya itu aja yang kita perlu ambil pemikirannya dengan kepala dingin. Kemudian kami harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, aman, dan baik-baik saja. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!